segera keluar dari BOP, yaitu dari Board of Peace, karena haram bergabung dengan BOP yang dibentuk dan dikomandoi Amerika Serikat yang merupakan negara teroris yang terlibat langsung dalam genosida di Gaza dan serangan brutal ke Iran serta aneka kejahatan perang lainnya di Irak dan Afghanistan. Baru kita masuk di BOP, bermesra-mesraan dengan Trump, bahkan sampai Israel ikut masuk dalam lembaga tersebut. Tahu-tahu dua negara jahat ini melakukan kejahatan perang lagi. Nah, jadi jangan kaget kalau saat ini Indonesia dianggap blok Amerika, teman setia Amerika, bahkan antek dan agen Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat. Ini bikin kita jadi risih. Bahkan bukan hanya sekedar disebut teman setia, tapi juga disebut sebagai antek dan agen Amerika Serikat. Ini satu hal yang sangat memalukan bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dalam pembukaan konstitusinya sudah mendeklarasikan untuk menghapuskan penjajahan di atas muka bumi ini, dan selama ini Indonesia selalu berada di posisi yang sangat bagus dalam pergaulan internasional, tidak pernah mendukung penjajahan atau mendukung negara-negara penjajah yang berbuat brutal dan zalim. Nah, karenanya dengan adanya framing saat ini di dunia internasional seperti itu, sungguh menjadi satu hal yang berat bagi bangsa Indonesia dan sekaligus memalukan. Nah, kenapa bisa terbentuk framing kalau Indonesia ini menjadi teman setia Amerika Serikat, antek dan agen Amerika Serikat, padahal Amerika Serikat ini penjahat perang, selalu melakukan kejahatan perang yang luar biasa, baik dulu di Irak, di Afghanistan, di Somalia, begitu juga mendukung genosida terhadap masyarakat Palestina yang ada di Gaza yang dilakukan oleh Israel, saudara. Artinya dunia tahu Amerika ini mafia besar, preman internasional, penjahat kemanusiaan Amerika Serikat ini. Lah kok bisa Indonesia menjadi teman setia, Indonesia menjadi agen dan antek? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kita telusuri, yang salah memang dari kita juga. Karena banyak pejabat kita sering memuji-muji Amerika, melakukan pendekatan kepada Amerika, bermuka manis dengan Amerika, menjalin aneka hubungan dengan Amerika, hubungan politik, hubungan ekonomi, hubungan hukum. Yang puncaknya kita menjadi anggota daripada satu lembaga yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu BOP, Board of Peace, yang katanya merupakan Dewan Perdamaian untuk Palestina. Nah, padahal selama ini justru yang merusak perdamaian di Palestina adalah Amerika Serikat sendiri bersama Israel. Kok bisa-bisanya kita percaya kita masuk menjadi anggota BOP di bawah pimpinan Amerika Serikat dengan dalih untuk perdamaian Palestina. Nah, tiba-tiba sekarang terjadi kejahatan besar lagi. Amerika Serikat bersama Israel menyerang habis-habisan, yaitu negara Iran yang berdaulat. Yang memulai perang adalah Amerika dan Israel. Iran nggak pernah mengganggu negara lain. Iran nggak pernah memulai perang. Nah, ini menjadi persoalan besar. Nah, akibatnya apa? Baru kita masuk di BOP, bermesra-mesraan dengan Trump, bahkan sampai Israel ikut masuk dalam lembaga tersebut. Tahu-tahu dua negara jahat ini melakukan kejahatan perang lagi. Nah, jadi jangan kaget kalau saat ini Indonesia dianggap blok Amerika, teman setia Amerika, bahkan antek dan agen Amerika Serikat. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu ini mesti segera, saudara, ini mesti segera bukan hanya diklarifikasi, tapi harus segera diluruskan
dan harus segera diperbaiki. Karena itu, lewat majelis ini, melalui daripada kuliah umum di Markas Syariat, Pondok Pesantren Markas Syariat, di bulan Ramadan yang mulia ini, saya dan kawan-kawan ingin menyampaikan secara tulus, secara ikhlas, dari hati yang mendalam, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang kita hormati, yaitu Bapak Haji Jenderal Prabowo Subianto, hafizahullah ta'ala wara'ahu wahadahu ila siratihil mustaqim. Semoga beliau mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang bisa terus menjaga harkat dan martabat bangsa serta negara Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini nasihat yang ingin kita sampaikan untuk Bapak Presiden kita, yaitu 5 perkara haram. 5 perkara haram yang wajib segera dijauhkan oleh Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, segera keluar dari BOP, yaitu dari Board of Peace. Karena haram bergabung dengan BOP yang dibentuk dan dikomandoi Amerika Serikat, yang merupakan negara teroris yang terlibat langsung dalam genosida di Gaza dan serangan brutal ke Iran, serta aneka kejahatan perang lainnya di Irak dan Afghanistan. Yang kedua, segera batalkan rencana pengiriman Tentara Nasional Indonesia, yaitu rencana pengiriman TNI ke Palestina di bawah komando Amerika Serikat. Karena haram kirim TNI ke Palestina hanya untuk kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Kemudian yang ketiga, segera batalkan perjanjian dagang yang tidak setara antara Indonesia dengan Amerika Serikat, yang sangat merugikan bangsa dan negara Republik Indonesia, bahkan merupakan penjajahan dan penindasan dalam bidang ekonomi, hukum, dan politik, sehingga haram Indonesia yang berdaulat takluk kepada hawa nafsu Amerika Serikat. Kemudian yang keempat, segera putuskan hubungan apapun dengan Amerika Serikat dan Israel sebagai sanksi atas kejahatan perang mereka, serta keluarkan pernyataan, segera keluarkan pernyataan sikap yang tegas dan keras mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Karena haram Indonesia diam terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. 5. Segera stop masuknya makanan dan minuman serta produk haram apapun dengan dalih bagaimanapun serta dari negara manapun ke Indonesia, karena haram membiarkan makanan dan minuman serta produk haram apapun beredar di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Itulah 5 perkara haram yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden kita yang tercinta. Semoga beliau bisa yaitu melakukannya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencari ridha Allah dan menyelamatkan citra, harkat, martabat bangsa dan negara Republik Indonesia di dunia internasional. Kalau ini bisa dilakukan oleh beliau, insya Allah kita nggak malu lagi di dunia internasional.
Saat ini betul-betul sangat malu. Malu Indonesia disebut teman setia negara teroris. Malu Indonesia disebut agen antek dari Amerika Serikat. Sekarang yang menyebut itu dunia internasional melihat. Apalagi sampai saat ini Indonesia masih diam. Urusan serangan daripada brutal Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Malu, malu. Malaysia negara tetangga kita, jiran kita. Begitu terjadi serangan langsung menyatakan sikap mengutuk, melaknat serangan tersebut. Nah, tapi kita sampai hari ini masih diam, malu. Nah, padahal dari dulu, dari zaman Bung Karno, Pak Harto, saudara, sampai Presiden Jokowi, sejelek-jeleknya Jokowi, saudara, seburuk-buruknya Jokowi, saudara, Jokowi tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak pernah mau untuk membuka hubungan dengan Israel. Apalagi duduk satu meja dengan Israel. Nah, karena itu saya yakin presiden kita yang sekarang tidak akan lebih buruk dari Jokowi, ya ikhwan. Nah, mudah-mudahan akan ada perubahan ke depan. Kalau tidak, tanggunglah rasa malu yang besar. Indonesia disebut teman setia, bahkan antek agen Amerika Serikat. Na'udzubillah min dzalik. Qad balag. Yang penting saya sudah sampaikan ini kewajiban daripada amar ma'ruf nahi munkar yang harus kita sampaikan kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita dan juga kepada presiden kita, kepada seluruh bangsa Indonesia ini untuk selalu berada di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Demikian 5 perkara haram yang menjadi isi daripada nasihat kami untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Akhirnya hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya ikhwan. Nahi munkar tetap berjalan. Amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau yang mampu pakai tangan, pakai kekuatan. Yang nggak mampu pakai lisan, sampaikan. Yang nggak mampu lagi minimal pakai hati ya ikhwan. Minimal hari ini kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Untuk menyampaikan apa yang mesti disampaikan. Mudah-mudahan itu nanti akan sampai ke Bapak Presiden dan ke seluruh pejabat Republik Indonesia. Supaya mereka semua berpikir, jangan main mata dengan Amerika Serikat, apalagi dengan Israel. Kita tahu ya ikhwan, ada beberapa perusahaan Israel sudah beroperasi di Indonesia. Sejak lama, diam-diam pemerintah Indonesia menjalin hubungan di bidang perdagangan, yaitu dengan Israel. Sudah lama ya ikhwan. Tapi inilah saatnya kita harus bongkar itu semua dan harus kita hentikan. Nggak boleh lagi hal seperti ini dibiarkan. Dan doakan, mudah-mudahan Israel dan Amerika dalam perang kali ini dihancurkan oleh Allah. Dibinasakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kemarin ini kita sudah sampai halaman 29. Sekarang